Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir. Kali ini saya membawakan materi soal dan pembahasan untuk topik variable costing dan absorption costing. Ini adalah salah satu topik dalam mata ajar akuntansi manajemen, tapi juga bisa untuk akuntansi biaya untuk mahasiswa manajemen. Bersama saya Catur Sasongko. Ya, jadi saya akan menjelaskan tentang soal terkait variable costing dan absorption costing berikut dengan jawaban komprehensifnya. Kita mulai ya. Pada tahun 2018, PT Selarasa Irama memproduksi 200.000 unit produk mainan anak. 200.000 unit. Tidak ada persediaan barang jadi di awal tahun 2018. Berikut ini adalah biaya variabel per unit produk mainan anak. Biaya bahan baku langsung Rp20.000, biaya tenaga kerja langsung Rp25.000, biaya overhead produksi variabel Rp15.000, dan biaya penjualan administrasi variabel adalah Rp5.000 per unit. Kemudian, adapun biaya tetap yang dikeluarkan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut. Total biaya overhead atau biaya overhead produksi tetap itu 5 miliar. Total biaya penjualan dan administrasi tetap 1,2 miliar. Perusahaan selama 2018 menjual produk mainan anak sebanyak 120.000 unit pada harga jual 150.000 per unit. Adapun pertanyaannya atau diminta yang pertama, tentukan biaya produk menurut variable costing dan absorption costing, biaya produk atau product cost. Yang kedua, tentukan laba di tahun 2018 menurut metode variable costing dan absorption costing. Jadi pertanyaan dari soal adalah biaya produk menurut metode variable costing dan absorption costing. Kemudian tentukan laba yang diperoleh di tahun 2018 dengan metode variable costing dan absorption costing. Berikut ini adalah jawaban pertanyaan yang pertama. Berapakah biaya produk per unit menurut variable costing dan full costing, dan apa per absorption costing atau full costing? Apa bedanya di antara kedua metode tersebut? Nah, ini variable costing, absorption costing. Ingat, product cost ini adalah biaya bahan baku langsung atau direct material, ditambah biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost, ditambah biaya overhead produksi atau factory overhead production. FOH. Nah, kita lihat ya, perbedaannya di mana nih? Antara variable costing dan absorption costing dalam menghitung biaya produk per unit. Jadi yang pertama, biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung itu antara variable costing dan absorption costing sama. Jadi sama-sama 20.000 per unit. Adapun biaya tenaga kerja langsung itu juga di variable costing dan di absorption costing sama. Keduanya adalah biaya produk menurut variable costing dan absorption costing. Kemudian biaya overhead produksi variabel itu juga dianggap sebagai product cost di variable costing dan di absorption costing. Jadi direct material dan direct labor ini adalah biaya variabel. Adapun overhead ini dia terbagi menjadi dua. Ada overhead sifatnya biaya tetap, totalnya sama, berapapun jumlah yang diproduksi sampai dengan maksimal tertentu. Dan ada overhead yang variabel, total biayanya meningkat seiring peningkatan yang diproduksi. Nah, perlakuan overhead variabel di variable costing dan absorption costing sama. Dia termasuk dalam product cost. Adapun biaya overhead tetap itu di variable costing tidak diperlakukan sebagai product cost.
Tapi ini di variable costing dianggap sebagai period cost. Nah, pelajari kembali apa itu period cost ya di pertemuan biasanya dibahas dalam materi istilah atau terminologi biaya. Nah, jadi variable costingnya 0, sedangkan absorption costing itu adalah 25.000. Nah, ini didapat dari, lihat soal, total biaya overhead produksi tetap, total FOH tetap, ya, tetap. Jadi total biaya overhead produksi yang tetap dibagi dengan jumlah yang diproduksi, bukan yang dijual ya, yang diproduksi. Dari soal kita dapat total overhead tetapnya itu 5 miliar dan yang diproduksi adalah 200.000 unit sehingga didapat 25.000 unit. Maka total biaya produk untuk variable cost adalah 60.000, adapun absorption costing adalah 85.000. Jadi jelas di sini perbedaan biaya produk per unit, variable costing hanya memasukkan biaya produksi yang sifatnya variabel, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Dia tidak menyertakan biaya overhead tetap. Sedangkan absorption costing, dia menghitung memasukkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa, termasuk biaya overhead produksi tetap. Nah, jadi ini very basic untuk Anda. Ya, ketika Anda menemukan soal terkait dengan variable costing dan absorption costing, Anda harus memahami perbedaan antara variable costing dan absorption costing. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang penentuan atau perhitungan laba menurut variable costing. Mulai dari penjualan. Data dari soal kita dapatkan jumlah unit yang terjual 120.000 dikali dengan harga jual 150.000. Maka total penjualannya adalah 18 miliar. Nah, kemudian kita menghitung total biaya variabel. Ada dua di sini. Pertama, total biaya variabel terkait dengan produk, dengan produksi. Ini 60.000, lihat jawaban biaya produk ya di slide sebelumnya. Nah, biaya produk menurut variable costing. Nah, itu adalah 60.000. Terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Yang terjual 120.000, kita kalikan biaya produknya. Ya, yang terjual, ingat, bukan yang diproduksi. Kita dapatkan 7,2 miliar rupiah. Kemudian total biaya penjualan dan administrasi variabel. Terjual juga 120.000, dari soal kita dapatkan biaya penjualan dan administrasi variabel adalah 5.000 per unit, ya, per unit yang terjual. Jadi kita dapatkan adalah 600 juta. Maka kemudian harga penjualan yang 18 miliar dikurangi total biaya variabel. Produksi 7,2 miliar, penjualan 600 juta, maka kita dapatkan contribution margin. Ingat, penjualan dikurangi total biaya variabel adalah margin kontribusi atau contribution margin. Ya, kita dapatkan itu adalah 10 miliar 200 juta rupiah. Kemudian margin kontribusi ini akan dikurangkan dengan total biaya tetap. Yang pertama, total biaya overhead produksi tetap. Ini seluruhnya langsung dibebankan 5 miliar dari soal. Adapun total biaya penjualan dan administrasi tetap juga semuanya itu 1,2 miliar. Maka laba operasi menurut variable costing, metode variable costing itu adalah 4 miliar rupiah. Oke, ini menurut variable costing. Pastikan Anda formatnya juga memahami dan cara perhitungannya. Sekarang kita menghitung laba tapi dengan menggunakan metode absorption costing. Ya, sebelumnya dengan variable costing. Kita mulai dari, nah ini sama, penjualan adalah 120.000 unit, harga jualnya 150.000 rupiah per unit. Maka didapat 18 miliar rupiah.
Nah, kemudian berbeda dengan cara menghitung variable costing, penjualan kita kurangkan dengan beban pokok penjualan atau yang dikenal dengan istilah cost of goods sold. Cost of goods sold adalah berapa jumlah unit yang terjual dikali biaya produknya. Nah, 85.000 ini adalah biaya produk menurut absorption costing. Ya, lihat di jawaban penentuan biaya produk berdasarkan variable costing dan absorption costing. Nah, ini isinya adalah biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead produksi variabel, dan biaya overhead produksi tetap. Nah, ini per unitnya biaya produknya 85.000. Maka beban pokok penjualannya adalah 120.000 dikali 85.000, kita dapat 10 miliar 200 juta rupiah. Nah, penjualan dikurangi dengan beban pokok, kita dapat laba bruto atau gross profit, totalnya berarti 7,8 miliar rupiah. Setelah itu kita kurangkan dengan beban operasi. Yang pertama adalah beban penjualan dan administrasi variabel yang terjual 120.000 kali biaya penjualan dan administrasi variabelnya itu 5.000. Kita dapatkan 600 juta. Kemudian dikurangkan beban penjualan dan administrasi tetap. Nah, ini semuanya 1,2 miliar seperti yang ada di soal. Maka laba operasinya itu menurut absorption costing adalah 6 miliar rupiah. Nah, ini laba menurut absorption costing. Oke, jadi sekarang kita bandingkan laba menurut variable costing dan laba menurut absorption costing. Menurut variable costing itu 4 miliar rupiah. Adapun menurut absorption costing itu adalah 6 miliar rupiah. Nah, kenapa ini tidak sama? Ini terjadi karena jumlah yang diproduksi dan jumlah yang dijual itu tidak sama. Nah, kita cari ya sekarang selisihnya 2 miliar, ini dari mana nih selisih ini? Pertama kita mulai dari jumlah yang diproduksi, itu adalah 200.000 unit. Adapun yang jumlah yang terjual itu hanya 120.000 unit. Maka ada selisih antara yang diproduksi dengan yang dijual adalah 80.000 unit. Nah, perbedaan antara variable costing dan absorption costing adalah absorption costing ini mengikutsertakan menghitung juga biaya overhead produksi tetap. Sedangkan variable costing ini tidak memperhitungkan biaya overhead produksi tetap atau nol. Nah, dari soalnya, dari perhitungan kita dapat biaya overhead tetap per unit itu adalah 5 miliar dibagi dengan jumlah yang diproduksi 200.000, kita dapatkan 25.000. Nah, selisih unit 80.000 kita kali biaya overhead tetap per unit 25.000, maka selisih laba operasinya kita peroleh 2 miliar. Nah, ini persis seperti perbedaan antara laba dengan variable costing dan laba dengan absorption costing. Oke, dengan demikian berakhir sudah pembahasan saya terkait dengan soal dan pembahasan variable costing dan absorption costing. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.